Halo semuanya, selamat datang kembali di Naratif Nexus. Di episode kedua, Kimetsu no Yaiba, perjalanan Tanjiro dimulai secara serius. Ia memulai petualangan berbahaya untuk mencari cara menyelamatkan Nezuko, dan dalam prosesnya ia akan menghadapi kegelapan dan pelatihan yang sangat berat. Yuk, kita bahas episode ini. Episode dibuka dengan Tanjiro dan Nezuko yang memulai perjalanan panjang mereka menuju Gunung Sagiri. Dengan Nezuko yang kini telah menjadi iblis, Tanjiro harus mencari cara untuk menyembuhkannya. Dalam perjalanan, ia menyembunyikan Nezuko dalam sebuah keranjang bambu yang dibelinya di sebuah desa dari seorang petani untuk melindungi Nezuko dari sinar matahari. Meski begitu, Tanjiro tetap bertekad kuat untuk mencari penawar untuk kesembuhan Nezuko. Pada malam harinya, Tanjiro melihat sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Dia berencana menginap di sana. Akan tetapi pada saat itu Tanjiro mencium bau darah yang sangat tajam dari rumah tersebut. Ia segera berlari dan menemukan seorang iblis sedang memakan manusia. Saat Tanjiro dan Nezuko melihat kejadian tersebut, Tanjiro pun tercengang dan Nezuko bergetar mengeluarkan air liurnya. Ini merupakan pertemuan pertamanya dengan iblis secara langsung. Pada saat Tanjiro tercengang melihat iblis yang sedang memakan manusia. Di saat itu Tanjiro terlempar yang disebabkan oleh dorongan iblis. Mereka pun berduel. Dengan keberanian dan keterampilannya yang masih sangat terbatas, Tanjiro mencoba melawan iblis itu. Ia juga menggunakan kapaknya. Di saat Tanjiro terdesak, Nezuko datang dan menendang kepala iblis tersebut hingga terlepas. Walaupun kepala iblis tersebut terlepas, tetapi ia tetap bisa melawan. Saat itu Tanjiro melemparkan kapaknya bersama kepala iblis tersebut ke sebuah pohon hingga menancap di sana. Namun, di saat iblis tersebut sudah tidak bisa bergerak karena kepalanya tertancap di pohon, Tanjiro berusaha untuk membunuhnya dengan sebuah pisau. Di saat itu, Sakonji Urokodaki datang dan memegang bahu Tanjiro. Ia juga mengatakan kalau iblis tidak bisa dibunuh dengan pisau yang dipegang Tanjiro. Urokodaki menyuruh Tanjiro berpikir, sampai pada akhirnya iblis tersebut mati terkena sinar matahari. Tengu no men. この人、足音がしなかった。自分の頭で考えられないのか。頭骨を砕いて完全に潰すには。気を失っていた。Sakonji Urokodaki menegur Tanjiro karena terlalu lemah dan ragu-ragu untuk membunuh iblis. Urokodaki menyuruh Tanjiro membawa Nezuko mengikutinya menuju Gunung Sagiri. Melihat cara Urokodaki berlari, Tanjiro tercengang dan bertanya-tanya tentang umur Urokodaki. この人は一体何歳なんだ。きっと人間に戻してやるから。 Sesampainya di rumah Urokodaki, Tanjiro bertanya apakah dia telah diterima sebagai murid. Tetapi Urokodaki mengajak Tanjiro untuk melakukan ujian yang sesungguhnya. Dia mengajak naik gunung dan di sanalah dia memulai ujian dipenuhi jebakan. Ini bukan sekadar ujian fisik tapi juga mental. Tanjiro jatuh berkali-kali, terjebak dan kelelahan. Tapi ia tidak menyerah. Hingga saat fajar menyingsing, ia pun sampai di rumah Urokodaki dengan napas tersengal dan penuh luka. Urokodaki-sanの匂いはもう覚えた。石！仕掛けがあるわけだ。まずいまずいまずい。俺が住んでいた山よりもはるかに薄い罠の匂いを嗅ぎ分けろ。人の手で仕掛けられた罠はやっぱりかすかに匂う。 Melihat perjuangan Tanjiro, Urokodaki pun menerimanya sebagai seorang murid. Episode diakhiri dengan Urokodaki membaca surat dari muridnya yang telah menjadi pilar, yaitu Giyu Tomioka. たいという少年をそちらに向かわせました。この二人には何か他とは違うものを感じ、どうか育てていただきたい。そうそう、富岡義勇。
Episode ini menunjukkan bahwa perjalanan Tanjiro bukanlah hal yang mudah. Ia harus menghadapi iblis, keraguan, dan rintangan fisik yang mengerikan. Tapi tekadnya untuk melindungi Nezuko dan membalas dendam keluarganya membuatnya terus berkembang dalam pelatihannya dan terus melangkah. Bagaimana menurut kalian tentang episode ini? Latihan Tanjiro akan segera dimulai dan jalannya tidak akan mudah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Gaspol.